Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk Persik Kediri, di mana Persik Kediri baru saja berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Madura United dengan skor 2-0. Jadi ini merupakan kemenangan kedua secara beruntun ya oleh Persik Kediri, di luar dari menang juga ini tanpa kemasukan. Artinya pertanyaan untuk Madura United, bagaimana tidak bisa mencetak gol ke gawang Persik Kediri. Nanti kita akan bahas di babak kedua. Tapi intinya kenapa saya lebih ingin bercerita ke Persik Kediri daripada Madura United? Karena kalau saya bahas dua-duanya, durasinya akan panjang. Dan sebenarnya saya melihat Madura United dari musim lalu dengan musim sekarang, sebenarnya di bawah dari Fabio Lefundes, Madura United ini nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin di awal musim Madura United cukup bagus performnya, karena yang saya lihat juga mungkin pesaing-pesaingnya seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, atau Persebaya Surabaya, Arema, ini lagi ngeflop. Jadi di awal musim pesaing-pesaing dari Madura United ya paling PSM Makassar, lalu Bali United, dan sekarang juga Bali United lagi ngeflop ya, lagi inkonsisten lah performnya. Jadi memang sebenarnya yang kita lihat menjadi parameter ya, itu pertandingan sekarang ini, di mana tim-tim yang di awal musim ngeflop ini sudah mulai naik. Inilah parameter kita melihat Fabio Lefundes bersama Madura United. Dan saya tetap kepada komitmen saya bahwa Madura United di bawah dari Fabio Lefundes, menurut opini saya ya ini nggak akan kemana-mana Madura United. Karena Fabio Lefundes ini nggak memiliki strategi yang up to date. Artinya up to date itu mengerti strategi musuh ini apa, harus di-counter dengan apa. Ini saya nggak melihat. Jadi ketika menghadapi Persik Kediri, ini sangat terlihat jelas bahwa strategi Fabio Lefundes ini sebenarnya nggak berjalan banget. Ditambah hanya melakukan pergantian pemain yang tidak merubah keadaan. Ini akan saya bahas di babak kedua. Ya, jadi saya lebih bahas untuk Persik Kedirinya di video kali ini. Untuk Persik Kediri, ini merupakan kemenangan yang cukup penting. Karena apa? Karena menghadapi Madura United yang berada di segmen papan atas, berada di peringkat atas, tentunya ini kejutan. Kejutan dalam arti kata orang yang tidak mengerti permainan Persik Kediri, maka akan bilang sebagai kejutan. Tapi tidak untuk saya. Saya tetap optimis ketika melihat permainan Persik Kediri di akhir-akhir pertandingan. Saya mengerti para pemain dari Persik Kediri ini sebenarnya sudah menyatu. Tapi kembali lagi yang menjadi pertanyaan saya adalah line up yang diturunkan. Karena saya selalu berpedoman pemain tengah yang diturunkan dari awal atau menjadi starter, ini siapa oleh Rivaldo Alves. Dan di pertandingan kali ini, Rohichan dengan Bayu Otto dimainkan menjadi stopper atau pemain tengah. Dan Renan Silva ditaruh sebagai gelandang serang karena Flavio sudah bisa diturunkan. Jadi Renan Silva dikorbankan untuk ke posisi aslinya sebenarnya sebagai gelandang serang. Nah, yang saya lihat sebenarnya pemain dari Persik Kediri ini sangat jauh berkembang lebih baik. Kenapa? Karena visi dan misi para pemain dari Persik Kediri saat membangun serangan, saat bertahan, ini semakin berkembang terus. Dan ini menjadi penting untuk Persik Kediri melakukan pertahanan dan juga penyerangan. Ketika melakukan penyerangan yang beberapa kali saya bahas, Persik Kediri yang sebelum-sebelumnya ya bermain tanpa ada struktur, bermain ya oportunis, justru di akhir-akhir pertandingan ini, katakan di 5 pertandingan terakhir, saya selalu mengatakan bahwa para pemain Persik Kediri saat membangun serangan, ini sudah terstruktur, sudah memiliki skema dengan landasan visi dan misinya. Jadi ketika para pemain Persik Kediri melakukan penyerangan, dia sudah mengerti, ya katakan Faris Aditama atau Schroyer lah di pertandingan kali ini. Ketika tidak dapat membangun serangan secara paksa, maka bola ini akan ditahan dan dikembalikan ke pemain tengah. Contohnya seperti itulah bermain dengan struktur. Jadi nggak ada permainan yang oportunis, mengandalkan skill individu, mengandalkan passing long ball yang nggak jelas. Ini hampir sudah nggak terlihat lagi oleh Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir, bahkan 5. Mungkin kalian yang melihat pertandingan Persik Kediri akan paham bagaimana crossing yang nggak jelas ini sudah mulai terhilangkan lah di Persik Kediri. Ini karena apa? Visi dan misi yang menjadi landasan permainan Persik Kediri sekarang. Dan pertahanan dari Persik Kediri di pertandingan kali ini juga cukup bagus, terutama di babak kedua. Bagaimana Madura United ketika sudah tertinggal 1-0,
gol dari Renan Silva melalui titik putih, di babak kedua ini Madura United langsung mengambil inisiatif menekan ke area pertahanan Persik. Dan boleh dibilang selama 75 menit ya, ini berarti 20 menit ya, 20 menit pertahanan Persik Kediri ini selalu ditekan oleh para pemain Madura. Dan yang kalian lihat, Madura United tidak dapat menciptakan peluang yang memang berbahaya. Paling ada satu ya, Taufik yang lolos dari jebakan offside lalu melewati kiper tapi bolanya masih kena tiang. Itu salah satu peluang yang paling berbahaya selama 45 menit di babak kedua. Sisanya hampir semua serangan Madura United ini kandas. Kalau nggak kena jebakan offside, kandasnya melalui sektor sayap. Jadi lini tengah dari Persik Kediri ini yang beberapa kali saya katakan ini sangat rapat. Bayu Otto dan Rohichan ini bermain sangat bagus. Ditambah ketika Persik Kediri ditekan, Faris Aditama dan juga Beni Okto ini juga bertahannya cukup bagus. Jadi ini Beni Okto kan pemain baru ya dari Persik Kediri. Walaupun memang belum terlihat cara penyerangannya Beni Okto ya, mungkin masih adaptasi, saya belum berani menilai. Tapi yang saya bisa nilai ketika membangun pertahanan, ini Beni Okto dan Faris Aditama ya, mungkin Faris Aditama sudah biasa ya, sudah bagus. Beni Okto ini bagus juga visi dan misinya. Jadi ketika bertahan dengan akil, ini cukup membantu. Sehingga Madura United ketika membangun serangan, ini berapa kali sudah di-pressing dulu oleh pemain sayapnya Persik Kediri. Jadi sebelum masuk ke area pertahanan Persik, ini bolanya Madura United sudah kepotong dulu oleh pemain tengah atau pemain sayap. Jadi sisanya Madura United mengandalkan passing-passing through pass. Dan itu pun juga banyak terjebak offset. Jadi ini pertahanan dari Salbilah dan juga Fafa ya, ini cukup bagus, sudah semakin kompak sekali untuk melakukan jebakan offset kompak, melakukan clearance ball juga kompak, ini terlihat. Dan akhirnya Persik Kediri berhasil mencetak gol kedua melalui Abioso. Ini gol kedua secara beruntun Abioso menciptakan gol yang cukup bagus ya, cukup cantik. Saya sudah katakan saat lawan Bayangkara cantik, dan tendangan yang tadi dilakukan ini juga cukup bagus ke pojok tiang gawang dari Saputra ya, kiper dari Madura. Jadi yang saya lihat, yang saya pelajari dari Persik Kediri di babak kedua ya terutama, memang secara penyerangan Persik Kediri nggak terlalu banyak melakukan penyerangan karena Madura United sangat bermain menekan. Tapi pertahanan Persik Kediri ini sangat disiplin, sangat kuat, sangat solid. Karena pemain tengah dan pemain sayapnya, ya Faris Aditama atau Beni Okto, ini sangat disiplin. Abioso juga ketika masuk di babak kedua ini juga sangat bagus untuk melakukan pertahanan. Jadi kokoh sekali pertahanan dari Persik. Dan ketika melakukan penyerangan di babak kedua, sebenarnya memang nggak banyak untuk Persik Kediri melakukan penyerangan. Tapi penyerangan dari Persik Kediri di babak kedua yang saya lihat ini sangat efektif. Jadi ketika melakukan penyerangan, paling enggak ini bisa menciptakan peluang. Jadi ini sangat efektif ya penyerangan dari Persik Kediri yang di babak kedua memang lebih mengandalkan kesalahan oleh pemain Madura United lalu melakukan counter. Dan untuk Flavio Silva, pemain baru dari Persik Kediri, tanggapan saya melihat Flavio bermain full time ya di pertandingan kali ini sebenarnya belum ada bedanya dengan Jenderson yang saya lihat. Masih berapa kali mendapatkan bola tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Berapa kali mendapatkan bola juga bolanya kontrol bolanya gitu ya, saat membawa dribbling juga sering gampang kena atau ketebak. Itu ada dua peluang dari Flavio melakukan skill individu. Yang pertama bolanya masih keluar, yang kedua on target tapi bolanya masih lemah. Jadi yang saya lihat dari Flavio masih sama seperti Jenderson. Tinggal kita lihat Flavio Silva di match-match ke depan apakah bisa menjadi mesin gol agar membedakan dengan Jenderson ya. Karena kan Jenderson ini gak menciptakan gol sama sekali ya untuk Persik Kediri dan bermainnya seperti itu. Apakah Flavio Silva ini bisa berbeda dengan Jenderson? Kita akan lihat di match berikutnya. Karena kalau saya melihat sekarang ya belum bisa menyimpulkan. Cuma kalau suruh melihat dari pertandingan ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan Jenderson kalau yang saya lihat. Jadi suka mencari bola ya oke, lalu mencari ruangnya oke, tapi kembali lagi ya yang dibutuhkan dari Flavio Silva ini untuk menciptakan gol. Tinggal ini aja yang saya ingin lihat Flavio Silva, apakah pembelian yang tepat untuk menggantikan Jenderson. Kita akan lihat di 3 match berikutnya.
Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin. Nanti next Persik Kediri akan bertemu dengan Borneo, PSIS Semarang, PSS Sleman, dan Bali United ya. Ini cukup seru nih 4 pertandingan ke depan. Jadi kita akan lihat nanti untuk skema permainan yang saya dapatkan sudah makin matang, visi dan misinya sudah bagus, tinggal bisa konsisten atau tidak untuk Persik Kediri di 4 pertandingan ke depan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.